Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu lagi di One Way Ministry. Ya, kali ini Tuhan ingin ajarkan kita tentang Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ya, ini sebetulnya sudah sering kita bicarakan, ya, sering kita bahas. Tetapi Tuhan ingin berbicara lagi tentang ini, penekanannya nanti lain lagi, ya. Oke. Bapak, terima kasih pada malam hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu bekerja bagi kami semua. Apa yang Kau firmankan akan terjadi. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan kebesaran nama-Mu, karena Engkau sendirilah yang membuat kami semakin exciting, semakin kami bersuka cita, semakin kami berani memuliakan Engkau dan berani menjalani hidup ini di dalam roh-Mu, dalam tuntunan kuasa-Mu, supaya kami tetap untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kepentingan daging lagi. Karena kami adalah anak-anak kerajaan Allah, bukan milik dunia lagi, tetapi kami milik-Mu. Jadi kami berhak untuk hidup sesuai dengan aturan tatanan yang Kau miliki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu. Biarlah semua pendengar firman-Mu mendapat pembaruan-pembaruan, mendapat pemulihan-pemulihan, dan mendapatkan hal yang selalu berubah di dalam hidupnya menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Oke, terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi, ketemu lagi dengan kami One Way Ministry. Ya, yang Tuhan ingin ajarkan adalah tentang Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saudara yang dikasihi Tuhan, begini, firman Tuhan itu sangat sederhana sekali saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Jadi kalau mengasihi Tuhan itu istilahnya itu full, semuanya. Jadi power apa yang kita miliki dalam diri kita ini semuanya untuk Tuhan, ya. Enggak ada yang lain, semuanya untuk Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka dari itu saudara, janganlah kita gentar dan ragu untuk melayani Tuhan, ya. Karena Tuhan itu adalah yang menciptakan kita, saudara. Jadi pada saat Dia menciptakan kita, ya seharusnya kita ini ciptaannya, saudara. Kalau kita ini ciptaannya, ya berarti kita itu nggak bisa berbuat apa-apa, saudara, selain taat setia sama yang menciptakan kita. Begitu, saudara. Jadi intinya, kalau kita ingin ikut Tuhan, ya ayo yang benar-benar ikut Tuhan. Jangan masih merasa bahwa diri kita ini, ya kita berhak ngatur diri kita sendiri, begitu. Kenapa begitu, saudara? Nah, karena kita ciptanya, saudara. Ya ciptanya, ya jadi ya nggak berhak mengatur diri kita sendiri. Contoh ya, kayak kita punya mobil itu masuk iso ngatur dirinya sendiri? Nggak bisa, saudara. Yang ngatur apa-apanya mobil itu ya diri kita yang punya, gitu loh, ya saudara. Nah, contohnya anak saya, dia bisa berkehendak sendiri, tetapi paling tidak kan dia koridor orang tua itu, aturannya orang tua yang diajarkan orang tua, kebiasaan orang tua di dalam kehidupan sehari-hari itu yang dia ikuti, saudara. Nah, sudahkah kita demikian, saudara yang dikasihi Tuhan? Saya nggak mau menilai seseorang, tetapi saya ingin membagi berkat ini supaya kita menjadi channel ini yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi semakin terbuka pikirannya, semakin mencintai Tuhan. Karena kita semua pada dasarnya nanti meninggal, saudara. Dan kita akan balik. Nah, mau balik ke Tuhan apa balik ke Bapa pendusta? Ada dua, ya. Mau sebagai ikut malaikat pemberontak, ya toh, atau ikut Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Nah, itu tinggal pilihan kita, saudara. Nah, makanya itu, terus kemudian mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi, ya. Nah, setelah itu kan kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu, saudara? Praktekkan itu. Kalau kita cinta sama Tuhan, padahal Tuhan nggak kelihatan, tapi kan Tuhan tahu. Dia katanya Allah yang Immanuel menyertai kita. Jadi kemanapun kita pergi, ya Dia tahu. Apa yang kita perbuat, Dia tahu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, ataupun apa yang kita sembunyikan dalam kehidupan kita, Dia tahu semuanya.
Nah, kenapa kok Tuhan kasihlah Tuhan Allahmu segenap hati kekuatan? Gini saudara masalahnya. Dulu itu manusia itu kan diciptakan kan hanya untuk kemuliaan Tuhan, ya toh, supaya umat pemuji dan penyembah Tuhan. Tapi karena manusia itu dibohongi sama iblis, ya toh, sama si setan, akhirnya dia berbuat dosa, hilang kemuliaan Tuhan. Nah, terus kenapa kita harus genap kekuatan yang gini? Lah itu dulu kan sudah dikasihkan Tuhan ke kita, ya toh, tanpa diminta aja otomatis kita sudah memuliakan Tuhan sebelum jatuh dalam dosa. Nah sekarang pun juga begitu saudara. Kalau saudara nggak jatuh dalam dosa, sebetulnya saudara itu nggak perlu berjuang secara daging dengan segenap hati, segenap kekuatan dan akal budimu, nggak perlu seperti itu saudara. Karena itu dalam daging, makanya dikatakan seperti itu sama Tuhan. Coba kalau hidup dalam roh, sudah muanut aja hidupnya, sudah gak dalam daging, enak sekali saudara. Gak perlu lagi apa itu namanya, menyerahkan diri seperti itu, segenap hati, kekuatan, akal budi. Gak perlu pakai begitu. Pokoknya ya Tuhan, aku ngerti ku pimpinan dalam Roh Kudusmu sepanjang hari dalam seluruh kebenaranmu. Biarlah apa yang aku lakukan, apa yang aku pikir, aku lihat, aku katakan, aku dengarkan, biarlah hanya untuk kemuliaan namamu. Wes aman di situ saudara. Kalau itu semua diserahkan, panca indera kita diserahkan dan tubuh kita diserahkan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, aman saudara. Nggak mungkin berbuat dosa lagi saudara. Wes toh, percaya sama saya. Itu bungkusnya begitu. Kalau kita nggak seperti itu ya kita akan tetap jatuh dalam dosa terus saudara. Ya, itu masih ayat yang pertama loh saudara, belum mulai yang kedua loh. Ya, ini ayat yang pertama tok, masih yang 37. Kenapa kita harus pakai akal budi, kekuatan? Karena itu kita dalam daging. Makanya Tuhan katakan seperti itu. Dalam daging ya harus menyerahkan semuanya itu. Tetapi kalau kita hidup dalam roh, nggak perlu itu semua itu, nggak perlu dalam kekuatan akal budi itu, otomatis semuanya sudah jalan. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita, gitu loh. Nggak pakai kekuatan kita, saudara, nggak pakai kekuatan kita. Gitu, nggak pakai kekuatan kita. Dialah kekuatan, gitu saudara. Jadi santai kan, santai, ikut Tuhan tuh santai, gitu saudara. Oke, sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Meskipun sebentar, saya yakin dan percaya ini akan membukakan mata rohani kita semakin dekat dengan Tuhan. Ini masih yang Matius 22 ayat 37, belum yang kedua ya. Ini yang pertama toh. Kenapa Tuhan menggerakkan saya untuk membagikan itu, supaya kita itu ngerti gitu loh, perbedaan hidup dalam roh dan hidup dalam daging gitu loh. Dalam roh itu kita nuruti semua firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan dituruti. Mau melakukan segala sesuatu apa yang di dunia ini ajarkan, ya kita harus benar ndak firman Tuhan ngajarkan ini ndak. Nah gitu, harus pakai firman Tuhan, pedang roh saudara, harus dipakai. Kalau ndak ya gitu, kita ngawur. Akhirnya kedagingan tok yang keluar dalam kita. Daging tok, isinya daging tok wis pokoknya. Hanya kepuasan itu, hawa nafsu tok. Memuaskan dagingnya kita. Terus sampai kapan hidup kita kayak gitu? Hah? Tidak pernah memikirkan untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Ya saya nggak mau menghakimi saudara lah, ya. Saudara cek sendiri dalam hati. Rumusnya di Tuhan itu gampang kok. Bertobat, berdoa, dan menjadi orang benar. Wis, selamat pasti, masuk surga pasti. Ya. Bapak terima kasih, malam hari ini malam yang luar biasa. Firman-Mu sederhana, tetapi membuat kami semakin mengerti bahwa kalau kami hidup di dalam roh, berjuang di dalam roh itu, kita tanpa memiliki apa-apa, tinggal percaya, menjalankan, sangat ringan sekali. Tetapi kalau kami hidup di dalam daging, kami akan susah payah dengan segenap kekuatan tenaga kami, powerful semuanya harus kita kerahkan. Tetapi itu pun tidak akan bertahan lama, karena kedagingan itu pada dasarnya lemah dan yang kuat itu hanya di dalam roh. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu terus bekerja dan Kau bawa kami semuanya di dalam kasih dan anugerah-Mu. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasukan dan kekudusan hanya pakai nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap pendengar-Mu kami yakin sudah Engkau berkati semuanya dengan firman-Mu ini bekerja dalam hati mereka masing-masing. Dan
firman-Mu bekerja apa sesuai yang Kau firmankan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa, kami sambut hari-hari kami bersama dengan Engkau. Bahkan yang tak sempat kami pikir renungkan rancangan atas kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami sudah pendengar-pendengar firman-Mu, dan kami semuanya Tuhan, baik pelayan hamba-Mu dan orang-orang yang belum mengenal Engkau, kami sudah serahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ya segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu, dan Engkau yang berkenan di hadapan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Namamu, dikuduskan dan dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga, dan cukupkanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan, keagungan, kemasyuran, hanya nama Yesus Kristus Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya, karena Engkau Allah yang Alfa Omega. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Ikut Tuhan Yesus itu jempol.